Halo, selamat pagi, Bu Mar. Selamat pagi, Bu. Ya, Eh, Hari ini pertemuan terakhir ya, Bu ya. ya, Izin nih, Bu, kalau boleh ini kita, karena tadi saya barusan ditelepon istri dari staf akademik. Jadi ada staf akademik kami itu bekas staf saya, Bu, Pak Sulpadli namanya. Dia punya adik mahasiswa barusan meninggal, Ibu. Jadi gitu. kemungkinan, jadi saya ini masih shock lah. Jadi bagi teman-teman, marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk Saudara Sudarman yang barusan saja meninggal. Izin berdoa sebentar ya, Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, Bu, silakan. Ya, Saudara Sudarman itu memang sudah dari awal ini ada riwayat jantungnya. Jadi bagi kalian adik-adik kelas, Ibu Fitriawati, Bu Rabiatul, mohon kita kirimkan doa untuk Ananda Sudarman. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Berdoa dimulai. Baik, selesai ya. Oke, jadi kebetulan ini Bu, rumah saya juga di dekat rumah sakit, jadi kalau bisa kita sebentar, nanti udah sampai pukul 2 jam ya Bu ya, nanti rekamannya tidak apa-apa dipanjangkan Ibu. Sisanya nanti kami mungkin minta file dari Ibu aja kalau boleh. Ya, mungkin kita sebentar aja ya. Iya Ibu, enggak apa-apa, nanti kan rekamannya tetap dipanjangkan ya Bu ya, biar tetap 2 jam. Ya, nggak apa, nanti yang penting nanti di laporannya terusnya aja 2 jam, nggak Oh apa-apa. siap Ibu, iya. Ya, Iya karena Ibu, juga nanti laporannya juga nggak, apa namanya, tidak semua video-videonya dilampirin gitu, nggak. Oh iya siap Ibu, siap. Enggak. Ya, Baik. kita Oke, saya mulai ya Bu ya. Ya, oke, baik, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini merupakan kegiatan terakhir untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan hibah penulisan proposal hibah kompetisi mahasiswa dari UM Berau yang akan dibina oleh Dr. Fransina Latumahina. Jadi hari ini adik-adik sekalian adalah kegiatan terakhir dari rangkaian pelatihan daring. Nanti setelah Ibu Fransina bisa menjadwalkan kedatangan beliau di Berau, nanti kami harapkan juga kehadiran adik-adik yang sudah tergabung dalam kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan secara luring di kampus ya. Nanti enggak apa-apa, ikut aja belajar, baik yang sudah punya proposal maupun yang belum. Kami tidak melarang adik-adik untuk ikut nanti kegiatan luring. Kemudian bagi yang sudah punya proposalnya, kita akan mengagendakan seminggu sekali kegiatan untuk penyesuaian template ya, baik itu dari ide, template dan lain-lain. Kita akan diskusi bersama dengan dosen-dosen pembimbing dari prodi masing-masing ya. Nah, jadi diharapkan partisipasi aktif dari semua mahasiswa agar tujuan kita bisa memiliki beberapa 20 proposal siap submit di awal tahun 2023 nanti bisa tercapai. Baiklah, untuk memulai kegiatan pelatihan pada hari keempat, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sambil ini Bu, baru buka laptop, jadi saya sambil membuka Google Form yang tadi malam di-share.
Bukmar, jaringan Bukmar jelek ya? Oh, mohon maaf Ibu, sepertinya ini sinyal gangguan. Baik Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan materi hari ini. Ya, terima kasih Bu Mar. Ya, Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa semuanya, selamat pagi ya. Saya mohon maaf ini juga mengganggu akhir pekan dari Bapak Ibu dosen serta mahasiswa di hari Sabtu ini. Kadang-kadang hari Sabtu itu kita udah malas banget gitu ya, udah pengen santai sedikit lah begitu dibandingkan hari-hari sebelumnya. Saya mohon maaf kalau terpaksa untuk ada di kelas ini. Lalu saya juga mengucapkan turut berduka cita ya bagi semua sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Berau, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan, teman-teman yang dosen ataupun adik-adik mahasiswa yang mempunyai hubungan secara langsung dengan almarhumah ya. Ya, semuanya turut berduka cita ya. Kita memang nggak tahu hidup dan matinya setiap orang, karena kita juga pasti semuanya akan mengalaminya. Ya, semoga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain ketika kita kehilangan teman. Ya, mungkin demikian pengantarnya. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi sedikit penjelasan terkait dengan menulis proposal PKM Kewirausahaan. Di selanjutnya nanti dibaca aja gitu ya materinya. Saya akan mengirimkan semua panduan dari 8 model PKM, akan saya kirimkan setelah ini di grup, lalu nanti masing-masing mahasiswa bersama dengan dosen pendampingnya mencoba mempelajarinya, mungkin bisa diambil waktu diskusi seperti yang tadi sudah disampaikan setiap 1 minggu sekali. Mungkin dalam minggu depan mulai dengan ide-ide, menginventarisir ide-ide dulu, lalu kemudian nanti dikaitkan kira-kira untuk ide ini dia pasnya di tipe PKM yang mana. Kalaupun dalam proses diskusi dengan pembimbing ataupun mahasiswa ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grupnya. Kan saya setelah ini kan berpindah ke kelas berikut, bukan berarti bahwa kita nggak lagi diskusi tentang ini. Nanti sampai di sana baru saya lihat mana yang masih kurang begitu. Berharap sudah ada draftnya ya, sudah mencoba menulis. Jadi dalam minggu depan ini ide-ide diinventarisir, lalu kemudian mencoba membagi kelompok mahasiswa sesuai dengan jumlah ide yang ada. Kalau misalnya ada 5 ide ya udah dibagi aja ke 5 kelompok begitu. Sedapat mungkin semuanya diikut sertakan aja. Karena ini kan juga tidak dibatasi untuk jumlah kelompok kan. Semuanya mencoba menulis saja dulu, karena nanti proses ini kan panjang. Takutnya ada yang nggak tahan banting juga begitu sampai pada akhir proses. Jadi semuanya dibiarkan berlatih mulai sekarang. Oke, hari ini kita belajar khusus tentang PKM Kewirausahaan. Untuk PKM Kewirausahaan ini dia bisa untuk 2 fakultas ya. Jadi fakultas tekniknya bisa, kemudian juga yang fakultas ekonomi malah lebih bisa lagi. Nah, di sini mahasiswa itu dilatih untuk bisa membuat produk ya, tapi produk ini tidak selamanya dalam bentuk barang, tapi juga dalam bentuk jasa. Jadi kalau misalnya anak-anak di teknik bikin aplikasi, nah juga bisa itu bentuk kewirausahaannya mereka. Jadi tidak selamanya program PKM itu dibuat dalam bentuk produk-produk tertentu. Lalu waktu pengerjaannya juga itu dia bisa sampai 4 bulan. Kita bisa melakukan kegiatan PKM ini di dalam kampus ataupun di luar kampus. Jadi mitranya juga bisa mahasiswa sendiri, tapi kelompok mahasiswa yang lainnya, ataupun kepada para dosen. Jadi tidak selamanya mitra untuk kewirausahaan ini harus diambil dari masyarakat luar. Di dalam kampus, internal kampus sendiri bisa bagi dosen atau bagi mahasiswa atau bagi sivitas akademika yang lainnya. Tenaga kependidikan misalnya, itu juga bisa kita jadikan sasaran untuk kita punya program ini. Sebentar ya Bu, saya balas WA ini dulu. Oke, begitu ya. Jadi setelah 3-4 bulan program ini dia bisa jalan.
Lalu kemudian saran saya jangan sampai 4 bulan lah kita mengerjakannya, paling tinggi lah 3 bulan, 3 sampai 3,5 bulan, tetapi itu sudah final sampai di luaran yang akan kita targetkan. Jadi luaran di sini tidak dalam bentuk artikel, tetapi dia dalam bentuk produk. Artikelnya itu nanti kalau misalnya kita lolos sampai ke PIMNAS. Untuk kewirausahaan ya, jadi dia agak berbeda dengan riset eksata dan riset sosial humaniora. Sudah dari awalnya harus menargetkan untuk keluarannya berupa artikel ilmiah. Tapi kalau yang di PKM kewirausahaan nanti kalau sudah lolos sampai ke PIMNAS, nah baru disuruh bikin artikel. Tapi kalau cuma sebatas untuk PKM-nya saja, kan karena untuk PIMNAS itu kan nanti akan diseleksi dari sekian banyak yang lolos di pengerjaan PKM itu. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu yang memang produknya bagus, dia punya proposalnya bagus banget dari sekian yang lolos gitulah. Itu aja yang diundang untuk ikut PIMNAS. Nah, kalau pada saat diundang ikut PIMNAS, nah itu baru artikelnya diwajibkan untuk disertakan. Begitu. Lalu untuk kegiatan PKM kewirausahaan ini juga dia tetap mengkonversi SKS, dia masuk di program MBKM kampus, nanti tinggal diatur saja dia kira-kiranya akan sesuai dengan mata kuliah apa, dan dia bisa mengkonversi berapa SKS. Tetapi yang pastinya dia adalah bagian dari program implementasi MBKM khususnya di kewirausahaan. Karena di MBKM ada flagshipnya yang namanya kewirausahaan. Jadi mahasiswa secara tidak langsung telah mengikuti program MBKM untuk program belajar yang namanya kewirausahaan. Jadi tetap dikonversi di SKS-nya. Jadi kalau lolos harus segera juga dibicarakan dengan pihak program studi untuk mengatur mahasiswa yang lolos untuk konversi SKS. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk bisa melakukan membuat ide-ide kreatif yang ujung-ujungnya adalah dipasarkan, ya harus diperjualbelikan, apakah itu barangnya ataukah itu dia jasanya. Lalu kemudian di dalam program PKM ini kita harus punya peluang pasar sudah harus kita pikirkan. Kira-kira kalau produk ataupun jasa yang akan kita buat dalam proposal kita ini pasarnya ke siapa, segmennya ke siapa, apakah dosennya, mahasiswanya, ataukah masyarakat umum. Lalu kalau misalnya kita udah tahu segmen pasarnya, misalnya dosen, apakah semua dosen akan tertarik dengan barang kita atau produk yang akan kita pasarkan ini nantinya. Jangan sampai pada saat kita sendiri merekayasa bahwa ya ini kayaknya ya ini dosen gitu, kayaknya pas untuk dosen, itu menurut pemikiran kita. Tapi ternyata ketika benar-benar turun penelitian, ternyata hasilnya sangat rendah, persentase penyerapan dari dosennya itu sangat rendah. Oleh karena itu, di program kewirausahaan ini dia sudah harus ada namanya uji coba awal. Karena pada saat dia udah benar-benar dijalankan, terus dia gagal, nggak bisa. Kita akan diwajibkan mengembalikan uang. Jadi saran saya, kalau misalnya udah dipikirkan idenya, misalnya mau jualan gitu kan, misalnya jualan apa kemarin es timun, misalnya es timun. Nah itu sudah harus dibuat uji coba dulu. Dibuatlah es timun itu, diedarkan dulu, dijual aja dulu gitu. Kira-kira pasarannya gimana? Jadi kita sudah harus bisa membaca pasar terlebih dahulu sebelum kita membuat proposal PKM. Tidak bisa langsung dibuat. Takutnya kita benar-benar lolos, proposalnya bagus dan lolos. Nah pada saat jalan dia juga nggak bagus gitu, hasil pelaksananya nggak bagus, tidak sebagus dengan isi proposal. Dan itu repot di situ. Karena kewirausahaan ini dia harus memberikan keuntungan dua belah pihak. Keuntungan kepada mahasiswanya, mahasiswa yang melaksanakan PKM, tim PKM, dan kepada sasaran di mana produk ataupun jasa itu didaratkan. Begitu. Jadi harus kedua belah pihak mendapat manfaat, mendapatkan keuntungan dari program PKM ini. Oke. Nah, untuk kegiatan PKM, kalau misalnya ada metode yang dipakai misalnya untuk survei misalnya begitu, itu bisa menggunakan Google Form aja. Jadi nanti dibikin link begitu, link Google Form, Google Docs, lalu dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya sasarannya adalah para dosen di dalam kampus Universitas Berau. Ya udah tinggal dikirimin aja link-linknya kepada dosen di setiap program studi, lalu baru kemudian dievaluasi. Mungkin untuk ide awal, misalnya mau jual es timun begitu, coba dibuatkan Google Form, minta pendapat orang gitu, minta pendapat mahasiswa, Google Form-nya dikirimkan. Kira-kira mereka punya kesukaan nggak kalau misalnya es timun ini kita jual? Kira-kira menurut mereka bagaimana? Apakah enak atau apakah dia ada punya peluang untuk dikembangkan?
Kalau misalnya dari persentase mendapatkan Google Form itu persentasinya mungkin di atas 50%, berarti kemungkinan kita bisa mengembangkan dia jadi proposal PKM. Jadi paling tidak kita bisa membaca peluang pasar terlebih dahulu. Jadi jangan langsung serta-merta menurut kita, karena menurut kita kayaknya enak. Jadi enak menurut kita, belum tentu enak menurut orang lain. Bagus menurut kita, belum tentu bagus untuk orang lain. Jadi perlu ada survei pasar terlebih dahulu. Nah, salah satunya mungkin dengan Google Form itu. Kemudian misalnya kalau sudah oke, sudah dapat datanya, oh ya ini berarti kita udah bisa jalanin bikin PKM ini. Nah, lalu kemudian pada saat pengumpulan data lapangan, kalau udah lolos begitu, analisis datanya itu bisa secara dengan menggunakan data primer ataupun data sekunder. Data primer bisa langsung survei di lapangan, data sekunder bisa menggunakan data-data dari pihak ketiga, dari Dinas Perdagangan misalnya, atau dari pemerintah Kabupaten Berau punya data-data BPS juga mungkin bisa digunakan. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau bikin produk ataupun jasa, kita bisa bekerja sama juga dengan pihak ketiga. Kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, tetapi konsep produknya dan desain pemasarannya itu harus dari pihak mahasiswa, bukan dari pihak ketiganya. Jadi pihak ketiga paling dia hanya bisa membantu misalnya menstimulus dalam bentuk dana-dana tertentu. Dana-dana stimulus lah yang bisa mereka berikan. Ataupun mungkin mereka membantu dari sisi perlengkapan. Kalau misalnya mau bikin estimun gitu kan, mungkin mereka bisa bantu kulkasnya atau apalah begitu yang sesuai dengan rencana usaha kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan pihak ketiga atau mitra itu yang kasih ide ke kita. Atau mereka yang mendrive semuanya lalu kita yang tinggal terima bersih. Nggak bisa. Desain konsep produk dan strateginya harus ada di kita dan mereka yang hanya memberikan dukungan finansial misalnya atau dukungan tenaga untuk upaya usaha kita aja. Gitu. Nah, kalau ini tinggal dibaca aja tujuan dari program PKM Kewirausahaan tuh memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya untuk bisa menghasilkan karya yang kreatif, inovatif sebelum ataupun nanti setelah mereka menyelesaikan studi. Jadi ketika kita lolos di PKM berarti kan kita udah tahu untuk pasarannya itu gimana, pembuatan produknya itu gimana, pembuatan jasanya itu bagaimana. Nah, setelah lulus ya mungkin aja ini dikembangkan lebih lanjut dan bisa Anda jadi pengusaha-pengusaha muda begitu setelah selesai kuliah. Nggak selamanya harus jadi pegawai negeri sipil misalnya. Ya, oke. Nah, di kegiatan PKM kewirausahaan ini kegiatan hariannya wajib didokumentasikan di dalam catatan harian atau logbook. Dan itu harus diunggah setiap harinya. Jadi setiap harinya, kalau kita bikin penelitian 1 bulan, ya udah setiap 1 bulan itu setiap harinya harus kita unggah. Tidak bisa tidak. Karena kalau sudah lewat 1 hari, besok yang hari kemarin itu langsung udah terkunci. Jadi ini diharapkan untuk setiap hari harus ada kegiatan selama kurang lebih 1 bulan. Ya, makanya proposal untuk PKM kewirausahaan ini harus benar-benar dicerna secara baik, harus dihitung secara baik. Kita pergi ke lapangan berapa hari, karena ini dia punya sistem logbook yang untuk ini, itu diisinya per hari. Kalau udah lewat sehari, udah dikunci, nggak bisa lagi kita ngisi logbook hari kemarin. Atau misalnya kita bikin perencanaan proposal 1 bulan gitu kan, tahu-taunya kita cuma pergi 2 minggu. Nah, 2 minggu sisanya, kita dianggap tidak bertanggung jawab, kita dianggap tidak melakukan apapun. Jadi harus benar-benar dihitung. Mengapa dia agak berbeda dengan yang 2 sebelumnya, yang eksakta sama sosial humaniora? Karena ini adalah perhitungan dagang, perhitungan berdagang. Karena kalau berdagang, orang sudah bisa menghitung. Kira-kira untuk penjualan ini dia akan menghabiskan waktu berapa hari misalnya. Berapa hari dia membuat sebuah produk. Lalu setelah dia membuat, dia menjualnya dia butuh berapa hari. Jadi itu sudah harus dapat hitungan yang pas. Jadi harus berhati-hati ketika membuat datanya dan membuat proposalnya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini adalah luarannya. Tadi saya bilang tidak ada artikel yang diwajibkan. Ini laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Produk usaha ini bisa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk yang jasa itu. Nah, kemudian nanti pada saat dia lolos ke PIMNAS baru disuruh membuat artikel ilmiah. Nah, untuk artikel ilmiah itu juga dia tidak dibatasi apakah dia sudah terakreditasi atau belum terakreditasi. Yang penting ketika misalnya udah dinyatakan lolos, biasanya antara
pengumuman lolos dan untuk keberangkatan itu ada sekitar 3 minggu. Jadi ini kita sudah harus dari awal menyiapkan draft sebetulnya. Ini sudah harus menyiapkan draft sebetulnya sehingga pada saat kita berangkat kita akan membawa artikelnya, draft artikelnya. Begitu. Nah, ini dia punya kriteria pengusulan dari tim. Dia hampir sama saja dengan ketiga tipe PKM sebelumnya. Jadi jumlah mahasiswa 3-5 orang. Lalu kemudian kegiatan tidak harus sesuai bidang ilmu ya. Ini boleh mahasiswa dari berbagai macam bidang ilmu, kolaborasi disarankan. Jadi nggak wajib mahasiswa ekonomi semua, tapi bisa juga mahasiswa ekonomi gabung jurus dengan mahasiswa fakultas teknik dan sebaliknya. Jadi bisa siapa aja yang ikut. Nah, ini mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda. Yang penting masih satu di Universitas Berau. Tidak bisa melibatkan mahasiswa dari universitas yang lain. Lalu minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Jadi angkatan misalnya 2000 dengan 2001, jangan 2000-2000 semua. Kalau misalnya 5 orang, ya usahakan yang sama cuma 2 orang lah, yang selebihnya berbeda angkatan semua. Begitu. Anggarannya juga masih sama, di angka 7 juta, dia semuanya bikin 7 juta ya. Jangan bikin 5 juta, kita main semuanya diseragamkan aja, semuanya 7 juta. Oke, ini sumber dana masih sama juga dari kementerian, dari Bermawa, dan dari perguruan tinggi. Nah, ini yang kemarin saya bilang bahwa universitas harus membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini yang nanti akan kita lampirkan di dalam proposal. Jadi nanti tolong disampaikan setiap proposal harus ada ini. Kalimatnya semuanya sama seperti ini. Cuman nanti tinggal berbeda di tanggal bulan tahunnya aja. Dan di sini. Isinya semuanya sama. Jadi makanya kita tetap dengan 7 juta, jangan 5 juta atau jangan 6 juta. Oke, nah ini adalah rekomendasi konversi SKS ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini juga tetap diklaim di dalam program implementasi MBKM, khususnya untuk flagship yang namanya kewirausahaan, kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini dia bisa digantikan, kegiatan PKM ini bisa mengkonversi untuk kegiatan wirausaha. Oke, sistematika penulisan proposal semuanya hampir sama dengan yang 2 sebelumnya, jadi tidak masalah. Ini tidak ada yang khusus di sini. Lalu kemudian untuk proposalnya saja yang agak berbeda, di sini ada tambahan gambaran umum rencana usaha. Kalau di kemarin pakai tinjauan pustaka, kalau di yang riset eksakta dan riset sosial humaniora itu kita gunakan tinjauan pustaka. Kalau di sini bab 2-nya adalah gambaran umum rencana usahanya. Jadi di sini kita harus menjelaskan tentang sasaran atau mitra di mana kita akan melaksanakan kegiatan wirausaha ini. Kemudian kira-kira potensi yang ada dari sasaran yang akan kita berdayakan atau akan kita lakukan itu seperti apa? Analisis pasarnya bagaimana? Peluang pasarnya bagaimana? Oke, mungkin bisa di-mute ya. Ya, jadi di sini kita bikin gambaran umum sedetail mungkin tentang rencana usaha kita. Di sini kita juga bisa menjelaskan kira-kira kalau kegiatan ini dia akan dimodalinya dari mana. Sumber modalnya dari mana. Dan nanti setelah itu pemasarannya seperti apa. Dan siapa saja yang akan menikmati usaha kita ini. Jadi di sini cash flow-nya dia harus benar-benar jelas. Dan setelah itu juga kita harus ada keberlanjutan usaha. Jadi kira-kira setelah kegiatan PKM ini berakhir, apakah ada peluang mahasiswa ini mengembangkan dia lebih lanjut. Dan rencana usaha itu dia harus dibikin 2 tahun ke depan setelah kegiatan PKM. Jadi kalau 2023 kita ngusulin, berarti kita harus buat rencana usaha 2024 sampai 2025. Jadi dia tidak hanya sebatas di tahun 2023 aja. Sampai 2025 rencana usahanya. Jadi kalau dosen-dosen ekonomi pasti mereka lebih paham bagaimana cara membuat rencana usaha. Oke.
Ya, kemudian ini biaya dan jadwal kegiatan masih sama. Lalu ini item biaya yang tidak boleh dimasukkan. Dia juga sama ya dengan dua sebelumnya. Tinggal dibaca saja. Ini yang tidak boleh dimasukin di dalam RAB-nya. Lalu ini adalah format rekapitulasi anggaran biaya. Dia juga tetap masih sama. Ini masing-masing diisi. Belmawak misalnya kita 7 juta, terusnya 7 juta, universitas 1.750.000, instansi lain kalau ada, kalau enggak ya udah enggak. Ini 60%, 15, 30, dan 15%. Bahan habis pakai. Gitu. Lalu jadwal kegiatan nanti kita tunjukkan bagaimana modelnya di bawah. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ke toilet sebentar. Oke, jadi khusus untuk kewirausahaan sepertinya lebih mudah ya Bapak Ibu dan adik-adik. Kalau yang kemarin sempat berhadir di ruang pasca sarjana, ya kita sudah mendapatkan contoh dari Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi kemarin bikin boneka sebagai ucapan selamat wisuda yang sasarannya adalah para mahasiswa yang sudah diwisuda itu. Kalau di ITK, Ibu Dwi dari ITK kemarin di Balikpapan, itu idenya membuat apa namanya, cenderamata dari kain planer dalam bentuk burung egang. Nah, mungkin bagi kita di Berau, ada yang tertarik dengan bikin ini kemarin bentuk penyu ya, bentuk penyu. Nah, itu boleh. Saya tertarik itu untuk membimbing karena dulu juga pernah membuat planel ya. Jadi untuk cara menjahit, desain, dan lain-lain. Ayo yang tertarik dengan membuat planner penyu, kita bikin ya. Nanti Ibu yang jadi pembimbing. Karena kebetulan pernah tahu lah cara membuat planner ya, dan cara menjahitnya dan lain-lain. Jadi bagi yang ini lebih mudah ya kewirausahaan karena sasarannya kan hanya dosen dan mahasiswa. Jadi bagi yang dari prodi bisnis digital atau teknik lingkungan mungkin menawarkan jasa apa, tidak mesti jasa itu terkait dengan bidang ilmu ya. Jadi kalian lebih mudah sebenarnya. Kalau ke masyarakat kan agak luas ya. Kalau ke mahasiswa sasarannya dosen atau kakak tingkat yang mau lulus itu lebih mudah. Dan contoh proposalnya nanti kita mintakan ke Ibu Dwi. Jadi tinggal bisa-bisanya kalian membikin lah. Jadi bagi yang semester 1 maupun yang semester lain, ini bisa jadi pembelajaran ya, biar nanti tahun depan kalian bisa ambil bagian di sini. Ya, Ibu Francina ini sudah bergabung. Kemarin ada dapat cerita Ibu. Ya, jadi Ibu Dwi itu, dia kan dari S1 ITK di Balikpapan. Nah, dia menang kewirausahaan ini, Bu. Jadi dia bercerita dia dulu di Balikpapan itu karena tidak ada cenderamata untuk yang selamat wisuda itu berupa ciri khas daerah. Jadi dia bikin bentuk kain planel dari burung egang. Oh iya. Itu dia menang. Oh iya. Hibahnya. Nah, jadi saya menawarkan nih bagi mahasiswa yang mau bikin planel bentuk penyu, karena di Berau ini penyu Bu ciri khasnya. Oh, penyu gitu ya? Oke, Iya, Bu. Mungkin bisa bikin model-model apa aja gitu dari penyu, bahan dasarnya aja nanti mungkin bisa divariasikan. Iya, betul Ibu. Bahan alam kan, misalnya dari tepung kelapa, misalnya gitu loh. Lebih ini ya, lebih kekinian dan otentik ya Bu ya? Iya, lebih artistik gitu loh Bu. Iya betul Bu, artistik. Mungkin baik Ibu. Anak-anak yang di teknik yang konservasi itu mungkin mereka bisa bikin kali ya. Iya bisa Ibu. Cenderamata gitu. Iya. Kayu-kayu, betul-betul. Itu kan tidak mesti dikerjakan sendiri ya Bu, ya kan idenya terus nanti bikinnya sama bisa nggak Bu? Misalnya bikinnya diupahkan lagi sama orang lain gitu. Nggak boleh ya? Itu nanti itu kan nanti nggak bisa. Kalau yang sekarang nggak bisa. Ini mahasiswanya harus benar-benar yang ngerjakan. Siap-siap Ibu. Ya.
Ya, baik Bu. Itu kan kalau misalnya dengan pihak ketiga, mungkin pihak ketiganya bisa membantu memberikan peralatan. Oh iya, misalnya kita sewa alat buat membuat keterampilan itu ya bisa ya Bu ya? Iya. Oh siap. Baik Ibu, silakan dilanjut Bu. Oke. Kemudian nih kita lihat jadwalnya juga sama, model jadwal 3-4 bulan, lalu daftar pustaka tetap sama, model Harvard, tetap menggunakan Mendeley. Oke. Nah, ini seleksi dan penilaian proposal, ini juga tergantung dari judul ya dan topik yang diangkat. Nanti kita lihat untuk formulir penilaiannya seperti apa. Oke. Lalu kemudian ini adalah bagaimana proses penilaian proposalnya. Itu dimulai dengan kita menginput proposal kita ke dalam Simbel Mawa atau sistem aplikasi mahasiswa ini. Gitu. Nanti dibaca aja. Nah, ini adalah format jadwal kegiatan, dibikinnya model seperti ini. Nah, penanggung jawab ini, misalnya kegiatan pertama, misalnya survei lokasi. Penanggung jawabnya misalnya ketua kelompoknya. Terus kegiatan yang kedua, survei apalagi begitu, atau melaksanakan FGD. Penanggung jawabnya yang anggota pertama, siapa namanya. Jadi masing-masing kegiatan itu penanggung jawabnya harus semua anggota. Jangan dia dipusatkan di satu orang, misalnya ke ketua aja atau anggota satu atau anggota dua aja. Semua anggota harus ada penanggung jawab kegiatannya. Kemudian ini adalah lampiran biodata ketua dan anggota. Di sini harus tanda tangan basah ya, tanda tangan asli ketua kelompoknya ya, yang mahasiswanya itu dia harus tanda tangan. Ini nggak usah pakai meterai. Ini nggak ada meterai-meterainya. Cuman yang penting adalah tanda tangan asli, lalu setelah itu baru di-scan. Jangan tanda tangan scan lalu ditempelin di sini. Harus benar-benar dia tanda tangan asli dulu, kemudian di-scan. Lalu di sini ya, kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti. Di sini mintanya sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Ya, semakin banyak semakin bagus. Penghargaan juga demikian. Penghargaan ini bisa di tingkat universitas, di tingkat daerah, tingkat nasional, ataupun pihak ketiga, siapapun itu yang memberikan, dimasukin. Lalu kegiatan kemahasiswaan ini bukan saja yang di dalam universitas, ya. Ini bukan maksudnya kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh universitas, tetapi kegiatan dari pihak manapun yang melibatkan universitas. Jadi misalnya kita pergi mengikuti kegiatan sosialisasi di Kementerian Hukum HAM misalnya, atau kita pergi mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas apa begitu atau kantor apa begitu, atau dari Pertamina misalnya. Pokoknya kegiatan mahasiswa ngikut secara pribadi ataupun secara organisasi. Gitu ya, misalnya dia ngikut pelatihan ini, pelatihan itu, semuanya ditulisin. Semakin banyak itu semakin bagus, karena di sini ada penilaian terhadap kinerja ketua dan anggota kelompoknya. Gitu ya, jadi jauh lebih bagus. Ini nggak ada batasan berapa bulan gitu, nggak. Berapa tahun atau berapa tahun gitu, nggak. Tapi ini selama dia menjadi mahasiswa. Jadi selama dia jadi mahasiswa di semester 1 mulai menginjakan kaki di Universitas Berau, dia pernah mengikuti kegiatan di dalam dan di luar kampus, semuanya dimasukin. Sampai hari ini. Sampai hari kita bikin proposal. Begitu ya. Lalu kota, tanggal, bulan, dan tahun, ini harus hati-hati ya. Kalau kita misalnya tahun depan itu bulan Maret, berarti kita punya biodata ini, saya dibilang pembukanya bulan Maret sampai April gitu kan, berarti sekitar Maret pertengahan lah kita bikin biodata ini. Jangan bukanya Maret, kita tulisnya di sini Februari, nggak bisa. Jadi harus memperhatikan itu. Ini sepele tapi ada nilainya untuk biodata. Nah, ini adalah biodata dosen pendamping. Nah, sama dosen pendamping juga sebanyak mungkin membuat rekam jejaknya, mau 20 halaman, mau 30 halaman juga nggak apa-apa. Itu ya sebanyak-banyaknya. Lalu dia juga tanda tangan basah. Kegiatan penelitiannya, pengajarannya. Yang di kegiatan pendidikan pengajaran yang nama mata kuliah ini, sedapat mungkin dosen pendampingnya ada kaitannya ya dengan kewirausahaan. Jangan sampai dia nggak ada kaitan mata kuliahnya jauh banget gitu. Oke, nah ini adalah format justifikasi anggaran ya. Ini hanya contoh aja. Jadi ini udah lebih detail lagi.
Jadi ini sudah lebih detail lagi untuk bikin item-itemnya. Nanti ini saya harus memperhatikan nanti ketika pada saat bikin saya harus lihat setiap item ya, karena biasanya tuh banyak yang kelirunya di sini. Terlalu berlebih-lebihan lah begitu untuk mengambil itemnya. Jadi nanti lihat contoh aja di sini. Nanti pada saat coba dibikin baru saya lihat. Karena belum ada, jadi saya belum bisa bilang ini salah, atau ini benar, ini kurang, atau ini belum bisa. Yang pastinya di bagian justifikasi anggaran ini, anggarannya harus rasional ya, masuk akal. Misalnya kayak sewa mobil itu. Sewa mobil juga jangan terlalu berlebihan. Misalnya sampai 5-6 kali sewa mobil. Nah, atau sewa atau nyewa apa lagi gitu, lab. Yang terlalu berlebihan juga gitu, nggak masuk akal. Gitu. Oke. Nah, di sini susunan organisasi tim dan pelaksana serta pembagian waktunya. Ini mulai dengan ketua sampai ke anggotanya. Program studi di sini yang dipentingkan adalah alokasi waktu dan uraian tugas. Yang ketua kelompok dia punya jam harus lebih sedikit daripada anggota kelompoknya. Kalau misalnya anggota kelompoknya 1 minggu 8 jam, berarti anggota kelompoknya yang lain 7 jam. Anggotanya semua harus sama, nggak ada anggota yang satu dia 7 jam, yang satunya 6 jam, satunya 5 jam, nggak bisa. Semua anggotanya harus sama. Gitu ya. Lalu kemudian di uraian tugas. Uraian tugas ini sedapat mungkin setiap orang dia punya kekhasan atau ciri khas sendiri dari bagian penugasannya yang di uraian tugas. Dia nggak bisa sama persis antara anggota satu dengan anggota yang lain. Lalu uraian tugas si ketua kelompok dia harus ada kelebihannya mungkin 2 item dibandingkan dengan anggota-anggotanya. Kalau anggota jumlah itemnya bisa sama, tetapi tidak bisa sama persis penugasannya. Misalnya melakukan memandu FGD, menyebarkan kuesioner, mengumpulkan kuesioner, mensurvei pasar, mewawancarai responden. Nah, begitu. Nanti di sini juga kadang-kadang keliru di sini membuat kalimat uraian tugas nih kadang-kadang juga keliru. Jadi ini nanti saya akan memeriksanya lagi. Yang penting dibuat, nanti kita lihat dia punya kata-kata kerja yang dipakai oleh mahasiswa untuk membuat uraian tugas itu seperti apa. Lalu ini adalah surat pernyataan ketua tim pelaksana, itu ketua kelompoknya ya. Lalu kemudian ini dia tanda tangan di atas meterai 10.000. Baru kemudian juga di scan, tanggalnya sama setelah 1 bulan setelah proposalan dibuka dan sebelum ditutup. Nah, ini teknik penulisan daftar pustaka, dia pakai sistem Mendeley ya. Ini dia buat secara otomatis, Mendeley tipe Harvard. Tidak boleh tipe yang lainnya. Ini contoh-contohnya kalau jadi tuh kayak begitu. Tapi nggak pakai kotak, cara nulisnya nanti dia kayak begini hasilnya. Nah, ini adalah format penilaian proposal yang dipakai oleh universitas dan oleh Bermawa. Universitas pasti kita tetap lolos. Nggak mungkin universitas tidak meloloskan mahasiswanya. Pasti tetap lolos. Cuman yang di Bermawanya yang jadi masalah. Nah, misalnya ini kita lihat scoring yang paling besar itu di mana? Scoring yang paling besar itu di keunggulan produk. Nah, sekarang kita mikir-mikir produk yang kita akan jual ini, dia ada keunikan nggak? Dia berbasis iptek nggak? Ada sentuhan teknologi sederhana nggak di situ? Ataukah dia hanya biasa-biasa saja? Dia terlalu mudah begitu. Dan dia punya kebermanfaatan ataukah tidak terhadap masyarakat atau terhadap sasaran ataupun mitra yang akan kita sasar. Itu lalu rancangan usaha, potensi program, seperti apa rancangan usahanya. Lalu kemudian apakah usahanya ini dia akan memberikan manfaat atau profit yang besar ataukah tidak untuk si mahasiswa dan kepada mitranya atau kepada sasarannya. Lalu di penyusunan anggaran biaya, ini yang tadi saya bilang soal kewajaran atau soal rasionalitasnya. Itu ya nanti kita akan lihat di situ ya, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Lalu dia punya angkanya rendah. Lalu ini penjadwalan kegiatan dan personalia, itu yang pembagian tugas-tugas keanggotaan dan jadwalnya. Itu juga ada penilaiannya ya. Ya, jadi ini bisa dibaca saja bagian mana yang mempunyai bobot yang paling besar. Nah, itu kita harus benar-benar memperhatikannya. Tapi sedapat mungkin semuanya diperhatikan.
Lalu ini kalau udah lolos pada saat kemajuan pelaksanaan 70% kegiatan itu yang dinilai seperti ini. Nah, di sini yang paling diperhatikan di sini adalah di target luaran. Di sini sedapat mungkin pada saat MONEF atau monitoring itu luarannya itu sudah tercapai. Kalau kita bisa berarti skornya langsung naik di 15. Tapi kalau belum, ya udah nanti nilainya rendah. Tapi di bagian pada saat MONEF yang paling diperhatikan adalah luaran yang sudah dicapai dan hasil yang akan dicapai serta rencana berikutnya. Yang terakhir, ini penilaian akhir ya, format penilaian akhir, yaitu di gambaran umum rencana usahanya, lalu kemudian hasil yang telah dicapai serta pengembangan usaha ke depan seperti apa. Jadi rencana usaha untuk 2 tahun ke depan sudah mulai digambarkan, sudah harus digambarkan di dalam laporan akhirnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bu Mar yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi sebentar. Setelah itu mungkin kita bisa selesai. Ya, adik-adik atau Bapak Ibu dosen, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan PKM kewirausahaan? Kalau tidak ada, saya mau bacakan ini Bu, tema topik yang sudah dikirim mahasiswa Bu, boleh? Ya, silakan Bu, silakan. Oke, jadi ada 6 yang baru mengumpul, mungkin yang lain masih ini bingung menentukan ketua kelompok. Baik, sebentar. Masih loading. Jadi ada 6 tema yang mengumpulkan jawaban sampai pagi ini. Kemarin juga beberapa sudah hadir di kelompok. Jadi untuk sementara ada dari Prodi Akuntansi 1, PWK 1, Sipil 1, Teknik Lingkungan 2, dan Teknik Lingkungan 3. Mohon izin ini si kecil lagi cerewet. Mau jalan. Iya. Ya, mohon maaf. Baik, Ibu. Jadi yang pertama, ini ada memanfaatkan limbah tempat pembuangan sampah Kabupaten Berau. Mungkin ini temanya aja dulu ya, Bu ya. Jadi dia itu pemanfaatan limbah. Awalnya yang ikut tahun lalu, tapi kemarin itu cuman judulnya sekedar pengembang biakan maggot black soldier fly. Kayak semacam serangga yang bisa menguraikan limbah gitu. Itu nanti mungkin di PKM riset eksakta ya. Oh iya, tapi yang membahas ini anak akuntansi Bu. Oh begitu. Dia arahnya ke wirausaha gitu ya? Iya, kewirausahaan. Jadi maggot ini black flyer ini serangga ini buat ini pakan ternak itu satu. Terus karena kemarin diarahkan ada keunikan, baru dia kaitkan dengan tempat ini untuk menguraikan limbah lah seperti itu, untuk menguraikan sampah. Oh iya, nanti kita diskusi lagi aja. Soalnya kalau saya sih dia bagusnya sih. Riset ya Bu ya? Iya. Oh iya. Oke, bisa aja nanti. Tapi kalau riset eksakta berarti dia harus teknik ya Bu ya, tidak bisa akuntansi atau gabungan ya? Iya, kalau misalnya iya. Iya siap. Mungkin dia nanti ngambil dari sisi kewirausahaan. Ya, kalau dia mau ngambil sisi kewirausahaan dengan topik yang sama, nanti kita lihat yang bagian mananya. Oke, siap. Kemudian yang kedua, pemanfaatan limbah botol plastik sebagai filter penyaring air berbasis masyarakat. Nah, ini kemarin mungkin dari teknik lingkungan kita bisa filter penyaring air menggunakan limbah botol plastik aja tuh. Ya, itu bisa di Karsa Cipta, bisa Karsa Cipta. Iya, jadi kan kebetulan kemarin kami KKN itu di daerah 1 jam mungkin dari tempat kami ini
perusahaan brokoli itu memang membangun kayak pipa, aliran pipa, cuman airnya berasal dari sungai, sehingga airnya itu masih yang air sungai gitu, Bu. Tidak ada filternya lah istilahnya. Mungkin maintenance-nya yang kurang. Jadi kan dengan memanfaatkan limbah botol plastik, harapannya masyarakat itu tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa mendapatkan air bersih barangkali. Iya. Coba itu Bagaimana pendapat Ibu? Cipta itu bisa di Karsa Cipta. Oh, di Karsa Cipta, siap. Ya. Nah, ini ya catatan ya bagi anak-anak teknik lingkungan, Ibu lupa nanti nih bisa namanya. Dikirimin. Nanti coba gini Bu Mar. Nanti Ya, Bu kirimin topiknya. Ya. Topiknya sama tujuannya. Tujuannya ini mereka capai itu apa? Ya, siap. 2 itu aja ya, Bu ya. Itu aja. Sama tujuan. Kalau bisa misalnya mereka udah ada sedikit informasi tentang lokasi dan metode, ya mungkin bisa tambahan ya. Ya, lokasi. Baik. Topiknya, kemudian dia punya tujuannya sama metode yang mau dia pakai itu apa. Oke, ini atas nama Mawar mungkin barangkali. Oh, ini teknik sipil berarti ini. Atas nama Mawar mengenai limbah botol plastik. Oke, Ibu, yang nomor 3, pembuatan probiotik sebagai imun komoditi budidaya perikanan di Kampung Suara. Ya, ini namanya Mutiara Sagita. Iya, itu bisa di-riset, bisa Karsa Cipta bisa. Oh, siap Ibu. Kemudian yang berikutnya ini dari PWK, pemetaan batas desa atau kelurahan. Pemetaan batas RT Kelurahan Sambaliung. Oh, jangan, itu terlalu biasa. Oh, terlalu biasa ya. Nah, itu terlalu biasa. Oke, penelitian skripsi aja tuh kayak penelitian skripsi itu. Sudah mainstream lah ya Bu ya. Iya. Iya, nah untuk anak-anak PWK bisa dikembangkan lagi ya. Mungkin ada pakai aplikasi apa gitu yang mudah dan bisa membantu masyarakat gitu loh. Misalnya untuk pemetaan batas wilayahnya si masyarakat. Mereka punya lahan-lahan sendiri gitu kan, mungkin bisa diajarkan ke aplikasi sederhana apa gitu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, mungkin pakai Android-nya mereka begitu untuk batas wilayah itu. Kan kalau kita balikin gitu itu kan memang kita penelitiannya, risetnya, tapi itu dia nggak terlalu bermanfaat ke masyarakatnya. Kan kita cuma dapat datanya saja. Terus masyarakatnya mereka mau pendatanya gimana mereka caranya? Kan mestinya ke masyarakatnya. Ya, baik. Itu tadi ya dicatat untuk anak-anak PWK. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi yang ada keunikannya. Baik, yang kelima, komposit kokoa filter untuk penjernihan air Sungai Berau sebagai sumber air bersih di Kampung Sembakungan. Nah, kalau yang tadi beda, iya. Tadi pemanfaatan limbah botol plastik. Kalau ini pakai filternya kokoa filter, Ibu. Oh iya, itu bisa di-riset. Terus yang terakhir, pemanfaatan limbah kulit kokoa, kulit coklat menjadi briket arang sebagai bahan bakar alternatif atau kemandirian energi pada kelompok masyarakat Kampung Merasa. Briket arang dari kulit kakao. Ya, nanti kita coba briket arang ini kan dia udah banyak juga ya, kan itu hanya dibedakan dari jenis-jenis pohon apa aja gitu yang digunakan sebagai bahan bakar, bahan dasar untuk briket arangnya. Kita harus lihat itu karena briket arang ini kan dia juga sudah hal yang umum, udah biasa gitu loh. Nah, keunggulan dari tadi pakai apa? Kokau. Nah, itu keunggulannya di mana gitu? Apakah hanya ada di Berau? Dia nggak ada di mana-mana? Kalau jenis coklatnya sepertinya beda, Ibu. Jadi kemarin tuh saya pernah ikut pelatihan. Jadi mendatangkan apa namanya yang orang yang bisa menilai coklat. Jadi untuk coklat Kampung Merasa itu katanya menjadi yang nomor mungkin dari sisi ini ya pribadi ya Ibu ya. Jadi dia sudah berkeliling berapa negara, itu menurut dia salah satu coklat yang bagus baik untuk di baking, jadikan kue atau minuman, itu salah satunya ya coklat dari Merasa itu karena dia keunikannya. Ya, tapi kan Bu. Dia tadi membahas masalah briketnya ya, beda. Ya, briketnya kan berarti pakai pohon coklatnya kan? Coklatnya biasa aja ya. Pakai kayunya gitu kan? Iya. Nah, kayunya ini keunggulannya apa gitu loh? Oke. Dengan bahan baku briket arang lainnya. Iya. Mohon izin Ibu. Nah ini Ibu pendampingnya. Ya silakan Bu Rabiatul. Mohon izin Ibu. Jadi untuk
pemanfaatan ini lebih ke arah kulitnya, Bu, kulit cangkang kulit kakaonya. Ternyata di sana itu, di Kampung Merasa, mereka selain bertani padi gunung, tapi juga yaitu, perkebunan coklat, Bu, dan di situ mereka biasanya dalam, pengelolaan limbah untuk kulitnya itu memang hanya digeletakkan saja, Bu, Ya, nggak dimanfaatin lah, nggak di kebun. dimanfaatin. Jadi kita pemanfaatan cangkangnya, Bu, karena saat cangkangnya itu dibiarkan, dia tuh seperti batok kelapa. Jadi karakteristiknya itu yang membuat kita memiliki, hipotesa bahwa, "Oh, ini bisa nih kita jadikan," Briket arang. ya, istilahnya bahan baku untuk briket, seperti itu. Sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya pemanfaatan pemanfaatan, cangkang, kulit kakao ini. Namun kita mau coba apakah ini istilahnya bisa gitu, apakah misalnya volatil ininya atau misalnya kalornya itu bisa masuk dalam standar briket seperti itu, Bu. Jadi lebih ke arah pemasalahan, limbah kakaonya itu, karena Kampung Merasa ini tidak hanya, penghasil coklat saja, tapi termasuk, di sektor pariwisata. Jadi kita tuh juga masuk, Bu, masuk ke sungainya, kemudian masuk-masuk ke hutannya, seperti itu, Bu. Jadi itu sebenarnya mengganggu estetika, seperti itu. Oke, nggak apa-apa sih Bu, kalau misalnya kita mau arahnya ke sana, coba dibikin dulu dia punya resume singkatnya lah. Dicoret-coret dulu tujuannya gimana, nanti metodenya gimana gitu. Supaya kita bisa tahu ini dia pasnya ke tipe PKM yang mana. Oh, iya. Siap, Bu, siap. Yang penting ini di bagian pendahuluannya harus menonjolkan bahwa memang coklat ini tuh beda gitu, dia punya keunggulan tersendiri untuk jadikan bahan briket arang. Mungkin dia punya daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan briket arang dari bahan kayu lainnya. Itu kan keunggulan briket arangnya kan di situ. Harus tahan lama, itu dia kan briket arangnya, sehingga bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian kemudahan didapat. Mungkin di Berau banyak banget dan nggak pernah dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Dan mungkin dia bisa berpeluang untuk dikembangkan bernilai ekonomi. Kalau Siap, Bu, misalnya siap. kalau dilihat dari tujuannya tadi, kalau tidak salah tangkap saya ya. Jadi itu mungkin kampungnya itu salah satu sekarang destinasi wisata tambahan dari wisata yang ada. Terus karena adanya kulit kakao yang berserakan, mungkin itu mengurangi estetika. Berarti lebih ke konsep pariwisatanya. Nah, jadi supaya tidak berserakan maka dibikinlah briket. Jadi tujuannya itu untuk pariwisata itu boleh begitu ya, Bu? Ya, bisa. Oh, bisa, iya. Jadi daripada terbuang, mengurangi estetika, maka dibikinlah jadi briket. Nah, jadi riset eksakta ya, Bu ya, meneliti briketnya, bukan dari sisi ekonominya ya. Jadi bisa menarik ini ya, Bu ya, menarik membaca bahwa yang kita kira adalah kewirausahaan, ternyata ini masuknya di riset, ternyata ya. Memang harus dibaca lebih lanjut lagi. Dari satu topik itu kita masih bisa mengerjakan di dalam beberapa tipe PKM gitu. Satu misalnya briket ini bisa masuk eksakta, bisa masuk ekonomi ya Ibu ya. Usaha juga bisa, tinggal kelompoknya dipisah-pisahin aja. Iya, siap. Tinggal bisa membaca. Jadi sekali kerja tiga-tiganya dapat ya, Bu. Iya, betul. Iya, ayo. Nah, sudah banyak nih clue-clue dari Ibu yang bisa kita manfaatkan. Oke, ada yang lain mungkin? Pak Arif, Pak Jaka? Memotong, Bu. Mau menambahkan? Iya, Bu Rahmawati, silahkan Bu Rahma. Ibu Fransina mohon petunjuk aja, Bu. Misalnya nih ide, ini baru ide ya, Bu ya, sekedar ide. Kalau misalnya kita tuh buat sesuatu sistem, namun perangkat lunaknya dibeli, apa boleh itu, Bu? Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa beli perangkat. Oh iya, makasih, Bu. Mungkin itu nanti pada saat Ibu kita belajar bikin proposal simulitap Mas aja deh. Soalnya juga kan ini terlalu sedikit kan anggarannya. Nah itu dia, Bu, mau terlalu sedikit mikir ke situ, Bu. Untuk jadi simulitap Mas aja ya, Bu ya, cocok. Simulitap Mas aja. Kan paling sedikit kan simulitap Mas itu kan 100 juta tuh. Nah, itu iya, betul, Bu. Iya, Bu. Itu pikirannya ke situ memang tadinya. Oh, iya. Simulitap Mas dosen juga bisa melibatkan mahasiswa ya, Ibu? Ya, sekarang tuh udah wajib. Kalau tahun sebelumnya tuh nggak perlu libatin. Sekarang di dalam proposal sudah harus memasukkan nama mahasiswa.
Nah, siap-siap. Nah, Bu Rahma, nanti ikut pertemuan ya. Ikut Siap, semua Bu. pertemuan lah untuk Bu Rahma. Kan ada kelas saya lagi kan yang penulisan proposal Proposal. penelitian. Nah itu kan Ya Allah, Bu, siap. kitab Mas. Oke, ini ada dosen yang lain nih, kita panggil aja satu-satu. Bu Fitriawati, bagaimana ini dari PWK? Apa ada pertanyaan atau bagaimana? Bu Asma, Pak Febri, silahkan. Sebelum ini kita tutup, kita hari ini sebentar saja ya Bapak Ibu ya. Oh, silakan Bu Fitriawati. Tes. Ya, sudah masuk Ya, suara. sudah masuk ya, Bu? Iya, sudah Ya, masuk Bu. iya, terima kasih untuk masukan atau catatan dari Ibu Dr. Fransina tadi untuk yang pemetaan batas administrasi desa itu mungkin akan kami coba elaborasi lagi karena saya dulu juga pernah membuat aplikasi yang bisa diisi oleh masyarakat dan di dalamnya itu nanti sudah ada data tiap kampung atau tiap desa di Bandung itu sudah terdata gitu potensi, masalah, kemudian potensi itu nanti dipecah lagi, ada yang dari segi budaya, ada yang dari segi masyarakatnya, bagaimana. Jadi karakteristik masing-masing desa itu bisa dilihat oleh universitas-universitas yang ada di Bandung. Karena kan banyak universitas di Bandung, tetapi banyak juga kampung yang masih cukup tertinggal gitu. Jadi tujuan kami ingin mempertemukan gitu mahasiswa dengan potensi dan masalah yang ada. Nah, tetapi itu Bu, kami kan berkolaborasi dengan anak-anak dari IT ya, dari informatika. Nah, kalau untuk PKM ini harus satu universitas atau bisa juga join dengan mahasiswa dari universitas lain atau bagaimana, Bu? Mungkin saya tertinggal kemarin ada informasinya karena kemarin absen. Terima kasih, Bu. Ya, oke, baik Bu Fitri. Yang pertama, anak-anak bisa join sesama program studi, tetapi masih harus berada di bawah Universitas Berau. Dia nggak bisa di luar universitas ya. Jadi boleh sesama program studi di dalam satu fakultas, ataupun di luar program studi dari fakultas yang lain. Jadi teknik sama ekonomi bisa gabung jurus lah seperti itu. Lalu kalau soal yang tadi aplikasi itu, saya rasa itu sebenarnya menarik ya. Jadi itu bisa membantu masyarakat. Karena kan tujuan PKM ini kita konsep besarnya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan ini, mahasiswa kerjakan ini dia bermanfaat untuk masyarakat, bukan untuk si mahasiswanya aja gitu. Jadi kalau misalnya manfaat ini artinya yang bisa langsung mereka rasakan setelah kita menyelesaikan kegiatan PKM. Jadi kalau misalnya pemetaan itu dia alangkah baiknya kalau juga diajari oleh masyarakat, ajari kepada masyarakat bagaimana mereka melakukan pemetaan secara mandiri. Lalu mungkin dengan teman-teman dari prodi bisnis digital, ya mungkin aja anak-anak di sana mereka punya kemampuan IT-nya ada, kan mungkin bisa membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu masyarakat ketika mereka mau melakukan pemetaan secara mandiri di kampung mereka. Mungkin begitu, Bu. Ya baik Bu, terima kasih masukannya. Mungkin nanti Bu bisa. Fitri program studi apa? Gimana Bu? Bu Fitri program studi apa? Oh, dari PWK Bu, Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, berarti mungkin bisa gabung dengan minta satu anak dari digital ya, bisnis digital itu ya. Digital. Iya, Iya, mungkin Bu. mereka ada yang kemampuan membuat aplikasi, mungkin itu bisa diajak. Iya. Iya. Baik Ibu. Oke, Ya, baik. terima kasih Bu masukannya. Sama Bu Fitri. Iya, jadi untuk prodi bisnis digital ada dosennya nih, Pak Arif Budiman. Pak Arif, ada masukan terkait PKM mahasiswa? Oke, terakhir ya, satu kali lagi barangkali ada yang memberi pertanyaan atau masukan sebelum kita tutup. Jadi mohon izin kegiatan hari ini kita percepat karena saya mau ke rumah sakit, mau menjenguk keluarganya, adanya Bapak Sulkadli yang
barusan meninggal pagi tadi. Jadi marilah kita kirimkan doa ya. Karena kita adalah manusia dan suatu hari kita akan mengalaminya. Jadi hari ini mohon maaf tidak bisa full 2 jam. Oke, kalau tidak ada, izin ya Bu Fransina ya menutup. Mungkin barangkali kalau ada file-file yang bisa penting bagi kami mempelajari sisa-sisanya, silakan. Ya, nanti setelah ini saya kirimkan Ya, pedoman. saya belum ngecek Ibu. Oke, barangkali menurut Ibu ada file yang penting untuk kami, silahkan dikirim Ibu. Nanti kami akan pelajari dan kami akan teruskan ke mahasiswa-mahasiswa kami. Hari ini adalah penutupan untuk kegiatan daring. Jadi kami selaku fasilitator dan koordinator kegiatan hibah pelatihan ini banyak-banyak meminta maaf kepada Ibu Fransina, kepada Bapak Ibu dosen, dan kepada adik-adik mahasiswa apabila di dalam kegiatan ini barangkali ada banyak kesalahan, baik salah kata, salah ucap maupun salah perilaku dari kami selaku fasilitator. Kami banyak-banyak meminta maaf. Kemudian harapannya setelah ini adik-adik tetap mengikuti kegiatan yang akan diadakan seminggu sekali dalam hal pendampingan penulisan proposal. Jadi nanti begitu Ibu Fransina datang di bulan Oktober, harapannya target 20 proposal itu sudah ada ya. Kita bikin yang mudah dulu, tidak usah yang susah. Tadi sudah banyak clue yang bisa diberikan, yang sudah diberikan oleh Ibu Fransina yang akan membantu kita masukannya. Jadi dari satu bidang saja, misalnya dari tentang air bersih aja itu bisa dipecah banyak proposal. Tinggal bisa-bisa kita ngelihat peluang dan membaginya. Mungkin satu orang boleh terbagi dalam 2 kelompok, tapi supaya lebih ini dikasih aja idenya ke teman. Nanti kita lebih membahas lagi di pertemuan luring ya. Nanti pertemuan semoga beberapa hari dari hari ini kita bisa bertemu mungkin di kampus, numpung masih belum kuliah sebelum di tanggal 12. Baik, kata-kata penutup dari Ibu Fransina di pertemuan terakhir, silakan Ibu. Ya, makasih Bu Mar. Saya rasa untuk pertemuan keempat ini, saya melihat sudah mulai ada sedikit titik terang ya, kecerahan-kecerahan berpikir sudah mulai diperoleh oleh Bapak Ibu dosen. Cuman mahasiswanya ini ya memang saya belum temukan di ruang virtual ini. Tapi saya percaya bahwa kemarin Bu Mar sudah menginformasikan bahwa mahasiswa mereka juga punya semangat yang tinggi ketika bertemu secara luring. Nah, saya berharap pada saat saya ke sana mahasiswa jauh lebih bersemangat lagi begitu ya. Karena kalau mahasiswa nggak bersemangat, gagal udah kita rencananya. Rencana-rencana para dosen bisa buyar semua karena kuncinya ada di mahasiswanya. Dosen pendamping boleh ada, tetapi mahasiswa pelaksana nggak ada, ya udah proposalnya ya udah kita simpan aja di laci, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi berharap adik-adik mahasiswa sudah mulai bisa berpikir-pikir, bersemangat, mencoba berkomunikasi dengan Bu Mar, lalu membuat rencana-rencana selama 1 bulan ini. Pas saya berangkat ke sana kita sudah bisa start lah begitu. Oke. Itu aja Bu Mar. Ya, kalau gitu satu mungkin minta pendapat nih dari dosen yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kepada Ibu Rabiatul barangkali minta pendapatnya nih tentang kegiatan selama 4 hari daring ini. Silahkan Ibu Rabiatul. Ya Bu Marifa, terima kasih Bu. Sebenarnya saya sangat lebih ke arah bersyukur sih Bu, dengan ada pendampingan ini, ide-ide dosen itu bisa tersalurkan dan juga tahu lebih detail tata caranya sih sebenarnya, tata cara kita, terus apa istilahnya lebih terfasilitasi dan terstruktur Bu. Misalnya, oh ini yang bisa kita bawa ke misalnya ke PKM mahasiswa nih, oh ini yang bisa kita bawa untuk ke penelitian yang lebih lanjut, yang lebih advance untuk disiplin Tapmas. Nah, saya sih lebih arah bersyukur sih Bu, dan semoga ini berhasil sampai kita bisa submit di tahun depan ya Bu ya. Gitu. Jadi lebih mengharap ke mahasiswanya juga berperan aktif, karena ini sebenarnya juga pada akhirnya manfaatnya semuanya bermuara ke mahasiswa, termasuk keuntungan-keuntungan pengakuan rekognisi di SKS yang nanti bisa ditawarkan di prodi untuk rekognisi atau diakui gitu Bu. Jadi lebih bersyukur kepada Dr. Fransina yang juga memberikan kepada kita ilmunya. Terus itu Bu,
tetap bimbing kami Bu, gitu ya. Itu aja Bu Marifah. Ya, baik. Ibu minta perwakilan ya dari mahasiswa, barangkali ini yang standby di ruangan, Muhammad Gusti Pratama. Silahkan di-unmute suaranya, Gusti. Kemarin ada Gusti ini dari Prodi apa, Gusti? Teknik lingkungan, Bu. Oh iya, teknik lingkungan. Silahkan pendapat Gusti dari kegiatan. Gusti ini perlu dikasih reward nih. Udah dari awal sampai terakhir ngikut terus. Kan nggak semua nih saya lihat yang buka video itu sebetulnya yang benar-benar menunjukkan keseriusannya. Yang video ini saya agak ragu-ragu juga nih. Jangan-jangan nggak ada di tempat nih. Tinggal tidur. Ada Bu. Ada Bu. Sambil masak Bu. Ya. Bagi yang mahasiswanya nih, yang mahasiswanya. Ya, kemarin ada juga sambil kuliah. Baik. Mahasiswanya lagi kumpul tenaga Bu. Oke, Gusti, silakan Gusti. Ibu minta pendapatnya nih tentang kegiatan 4 hari daring ini. Ya, mungkin lebih bersyukur sih, Bu, sama senang ikut kegiatan kayak gini, Bu. Iya. Karena dapat hal-hal baru gitu, Bu. Hal baru ya. Iya. Gusti ikut dalam kelompok siapa? Pengabdian masyarakat, Bu. Oh, PKM ya. Tentang limbah air atau yang mana? Tentang yang tadi itu, Bu, perbanyakan pakan probiotik. Oh, probiotik. Oh iya. Mumpung ada ini nih. Probiotik maksudnya di sini dari bahan apa, Gusti? Kalau itu belum lagi sih, Bu. Oh, belum. Iya. Baru ide ya. Iya, baru ide. Oke, nanti ketuanya bukan Gusti ya? Siapa ketuanya kalau boleh tahu? Ketuanya mungkin Tiara sih, Bu. Oh, Tiara. Nanti Ibu tanyalah Tiaranya ya. Oke. Baik, Ibu Dr. Fransina, kita tutup ya kegiatan pagi hari ini. Ya, baik, Bu. Ya, saya izin menutup. Saya selaku fasilitator banyak-banyak meminta maaf atas kegiatan yang terjadi selama 4 hari ini. Khusus untuk para dosen, tetap bergabung dalam semua kegiatan rangkaian Ibu Fransina karena hari Senin kita akan ada pelatihan tentang penulisan artikel jurnal yang harapannya Bapak Ibu yang sudah memiliki artikel barangkali masih bingung cara penulisannya, cara submitnya, memilih jurnal yang mana dan lain-lain. Setelah itu dilanjutkan dengan penulisan proposal hibah di Simlitakmas. Nah, jadi tetap bergabung dalam semua rangkaian kegiatan dari kami. Baik. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dr. Fransina Latumahina dari Ambon sudah memberikan kami ilmu yang sangat berharga karena jujur ilmu ini saja saya sangat bersyukur Ibu. Saya bersyukur sekali bukan hanya para dosen yang mengetahui, tapi juga para anak-anak didik mahasiswa kami. Minta maaf barangkali dalam kegiatan mereka masih malu-malu Ibu. Semoga nanti di luring mereka bisa muncul. Karena kemarin aja saya ruangan pasca sarjana itu ada 40 meja, semuanya penuh Ibu. Nah, jadi mungkin di daring memang masih malu-malu. Generasi Z ya Bu ya, mohon dimaklumi. Siap. Iya. Nggak apa-apa. Iya, kemarin di ruangan itu langsung penuh. Saya aja kaget, wah ternyata antusiasnya sangat tinggi. Walaupun mereka masih belum bisa mengucapkan ataupun merangkai dalam berupa proposal dalam kegiatan 4 hari ini. Baiklah, kita akhiri kegiatan ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Harapannya adik-adik bisa memilih dosen pembimbing untuk proposalnya. Dan bagi yang masih semester 1 tidak apa-apa, nanti tahun depan adalah giliran kalian untuk kegiatan penulisan program TKM mahasiswa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasinya? Ya, ayo dibuka dulu kameranya Bapak Ibu, kita berfoto untuk dokumentasi. Bu Mar, mohon maaf, sebentar. Saya tadi waktu yang bahan presentasi saya ada di screenshot nggak? Banyak Bu, saya sudah screenshot. Ya, soalnya harus screenshot juga pada saat yang ngajar-ngajar itu. Iya, sudah banyak Ibu. Oh, iya, ada lebih dari 5 tadi. Oke, kita foto dulu ya. Ya, dibuka kameranya. Nah,
Oke, kita tunggu sebentar. Wah, ada yang dari kampus juga nih. Kayaknya ada kegiatan ini ya, pelantikan ya. Makanya pada sibuk semuanya ya, Bu. Mohon dimaklumi. Ya, nggak Baik, apa-apa. kita foto ya. Senyum Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi, ganti gaya bebas. 1, 2, 3. Lebih seru lagi nih kalau Ibu Fransina datang. Nah, iya. Bu Rahma. Bu Kami Rahma, tunggu, Bu. banyak pertanyaan sudah ini. Udah menggebu-gebu ini, Bu. Ya, siap. Bulan Oktober ya. Bu, terima kasih ilmunya, Bu. Ya, sama-sama. Sampai bulan Oktober, Bu. Ya, Jangan siap. Kami dosennya dulu yang semangat, Bu. Nanti belakangan mahasiswanya, Bu. Ya, nanti ditularkan Biar jadi ilmunya. hubungan signifikan, Bu. ya, nggak apa-apa kok Bu, pelan-pelan aja. Supaya Terima hasilnya kasih Bu Fransina. Iya, Bu. sama Pak Febri. Ya, makasih Bu Mar dan kawan-kawan Iya. semuanya. Selamat ya, pagi. terima kasih, Bu. Akhir Terima kasih banyak, pekan. Bu. Ya, selamat. Bye. Terima kasih. Dadah, selamat. Makasih Ibu, sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya ya, untuk Said juga yang sudah bergabung dari awal sampai Terima kasih, akhir. Bu Mar. Terima kasih Bu Rahma, Bu Fitriawati, Bu Rabiatul, adik-adik mahasiswa semuanya. Pak Arif, ada Pak Sandi ini. Ayo, Sandi semangat adik-adik mahasiswa. Kapan dada telat, nanti bulan depan kita program. Oke, silahkan Bapak Ibu, saya mau melanjutkan rekaman. Enggak apa-apa, biar 2 jam, kan baru 1 jam. Silahkan, enggak apa-apa keluar aja. Oke, saya izin menutup ya. Yuk. Supaya rekamannya rata-rata 2 jam. Jangan lupa absen. Oh ya, absen. Aku aja belum. Oke, absen. Pak Arif, Pak Sandi, absen ya. Amelia, dan yang lain yang masih bergabung. Jangan lupa absen. Oke, Ibu, aku izin ya mau ke rumah sakit. Yuk. Yuk, silakan aja live ya. Enggak apa-apa, dia langsung berjalan. Bu Mar, jam berapa ke rumah sakit? Bu Mar mau ke rumah sakit kah? Sudah hilang. Wah, Bu Mar udah pergi. Pak Sandi jangan lupa absen. Sudah Bu. Beres. Mana kabarnya Pak Sandi? Sehat. Masih tetap bergelora. Mantap memang betul ini. Gelora lah. Pak Jaka berarti ya? Apa? Pak Jaka.
Kenapa Anggota jangan, ya? Bu? Anggota ya? Mungkin Ibu aja yang tahu itu. Bapak bohong-bohongan. Hah? Bisa aja Bapak mah. Itu apa ceritanya nih Pak? Apa? Kabupaten Berau ya? Apa tuh, Bu? Provinsi kah? Kabupaten. Minum Kabupaten yang aja, banyak Bu. dong Pak. Hah? Minum banyak-banyak. Iya, Bu. Apa mau star udah? Apa sudah star kali ini Pak Sandi nih? Belum. Lihat-lihat lah nanti. Iya. Izin Pak. Duluan ya. Ya, silakan, Bu. Hati-hati. Oh, Assalamualaikum.